Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, legenda catur dunia. Hari Minggu ini saya kembali isi game dari permainan Chelsea Monica Sihite dari event turnamen catur online antar tim Pro Chess League 2023. Kemarin kita sudah ulas permainan saat menghadapi Amin Tabatabai. Dengan permainan cantiknya kawan, Chelsea Monica bisa membebaskan pionnya di lajur D dan akhirnya membuat Amin Tabatabai menyerah dan menghasilkan 1 poin kawan dari 4 game, 3 lainnya berakhir kekalahan. Kali ini permainan dari Chelsea ini saya hadirkan pada game pertamanya kawan saat menghadapi Super Grandmaster lainnya asal India, Arjun Erigaisi. Arjun Erigaisi ini kawan merupakan pecatur muda India yang merupakan andalan untuk 2 tahun terakhir ini, yang melebihi ekspektasi kita. Di tahun 2021 mungkin kita mengira bahwa Pragnananda akan mampu berada di posisi teratas ketimbang pemain India lainnya kawan. Tapi nyatanya sekarang kita lihat ada Domaraju Gukesh dan Arjun Erigaisi ini yang sudah mampu menembus angka 2700. Sedangkan Pragnananda sendiri masih berkutat di angka 2680-an elo ratingnya kawan. Dan kita temui permainan English Opening dari Chelsea Monica dan dibalas dengan permainan Agin Court Defense oleh Arjun Erigaisi. Dengan memainkan pion E6 ini kawan, ya tujuannya untuk mengimbangi petak pusat nanti dengan pion D5, pion G3, langsung sekarang pion D5, gajah G2, dan di sini pion D pukul pion C4. Lanjut Arjun bermain simpel kawan, membuka permainan di lajur pusat, tapi juga cukup riskan karena langsung membuka diagonal ini. Kalian juga harus berhati-hati. Di sini Chelsea Monica mengeluarkan menteri kawan, menteri A4 skak untuk mendapatkan pion C4, diblokade oleh kuda di D7, menteri ambil pion C4. Kemudian di sini pion A6 untuk mendapatkan tempo bermain dengan pion B5-nya nanti. Sekali lagi harus berhati-hati untuk membuka diagonal terang panjang karena sudah ada gajah Viacento terang di sisi kanan ini. Menteri langsung mundur kawan ke petak C2 untuk menghindari tempo itu. Sekarang pion C5 terlebih dahulu dimainkan oleh Arjun untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, menghentikan laju pion D4 putih. Di sini kawan kuda C3 terlebih dahulu dan kuda G berkembang ke F6 sebelum mengeluarkan gajah gelapnya. Dan di sini kawan pengembangan normal yaitu dengan kuda F3 kawan. Tapi Chelsea memilih dengan langkah kudanya ke peta H3, memilih lajur H kawan, ketimbang kuda ini bergerak ke peta F3. Jika kalian memilih kuda F3, ya idenya sama. Di langkah berikutnya bisa rokade. Dan Stockfish menyarankan di sini menteri C7 terlebih dahulu, jangan terburu-buru bermain dengan pion B5 untuk mendapatkan ruang di sini kawan, karena ada discover kuda ke peta E5, discover pada benteng di peta A8 kawan. Dan tentu jika kuda pukul kuda, tentu benteng akan disikat oleh gajah. Kalau benteng ini digeser ke peta-peta gelap ini kawan, sama nanti ada ancaman garbuan dari kuda ini kawan. Akan menguntungkan putih dengan permainan seperti ini. Memilih kudanya ke peta H3 dan di sini gajah D6 persiapan rokade, mengeluarkan gajah gelapnya dan langkah yang logis yang sederhana mengamankan raja, segera rokade kawan, atau bermain dengan pion D3 ini untuk membuka diagonal gelap bagi pengembangan perwira gajah gelap kawan, merupakan pilihan terbaik. Atau kalian ingin melangkah kuda ke peta G5, inilah yang dipilih oleh Chelsea kawan, kudanya ke G5. Bersama menteri di sini kawan, coba incar peta H7 dan di sini kawan rokade langsung oleh Arjun. Dan Chelsea menambah daya dobrak dengan langkah kuda C ke E4 kawan, menantang pertukaran kuda. Salah satu pilihan terbaik adalah melakukan pertukaran semacam ini kawan, diambil balik oleh kuda ataupun gajah oleh menteri. Nanti kalian bisa menarik mundur gajah ini bergerak ke peta E7 kawan. Atau juga pada posisi ini gajah ditarik mundur ke peta E7 merupakan pilihan yang bagus yang dipilih oleh Arjun. Dan pion H4 dilanjutkan oleh Chelsea Monica kawan untuk mendorong pionnya. Cukup agresif permainan Chelsea sampai langkah ke-11 ini. Di sini pion H6 merupakan pilihan terbaik kawan untuk segera mengusir kuda,
tapi memilih dengan langkah benteng A7 untuk menghindari diagonal terang ini, indikasinya segera ingin bermain dengan pion B-nya di langkah berikutnya. Bukan pilihan terkuat juga kawan. Pion H6 jika dimainkan akan dilanjutkan putih dengan langkah pertukaran kawan, kuda pukul kuda dan diambil balik oleh kuda kawan. Di sini mungkin putih akan menahan kudanya, melakukan pengorbanan dengan langkah pion B3, segera mengeluarkan gajah gelapnya kawan di sini, dan tentu jangan ambil kuda ini, cukup beracun kuda ini kawan, akan memberikan keleluasaan bagi putih bermain di sisi kanan dengan lajur H yang terbuka. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, benteng A7 pilihan Arjun, dan di sini pion H5. Bukan saatnya kawan untuk mendorong saat ini menurut pandangan Stockfish. Ini adalah langkah kekeliruan. Memang cukup agresif untuk segera mendorong pion di lajur H, membuka lajur H bagi benteng. Ada ide yang hampir mirip kawan dengan langkah kuda pukul kuda F6 terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh kuda, di sini kalian bisa bermain dengan pion B3. Idenya mengeluarkan gajah gelap di diagonal ini kawan. Nanti menteri ya ada kesempatan untuk mencoba pressure pion yang ada di peta H7 ini. Memang ide dari Chelsea ini sedikit menahan rajanya, ingin membuka lajur H kawan. Mungkin hanya bergeser saja nanti ke peta F1 jika ada ancaman. Tapi Chelsea langsung agresif dengan pion H5-nya dan dihentikan dengan pion H6 kawan. Barulah sekarang kuda pukul kuda dan diambil balik oleh kuda. Berbeda kawan, sekarang sudah tidak ada dukungan bagi kuda di sini, jadi kuda ini harus dipindah, tidak lagi bisa dikorbankan karena percuma juga lajur H akan tetap tertutup dengan pionnya sendiri. Jadi di sini kuda ke E4, lanjut Chelsea menantang pertukaran kuda kawan, dan dilanjut dengan langkah kuda D5 menolak pertukaran. Selanjutnya adalah pion A3 dan di sini pion B6 kawan. Apakah mengeluarkan gajah atau terlebih dahulu benteng digeser baru gajah ke peta B7? Kita lihat saja. Pion D3 mengeluarkan gajah gelap dan benteng C7 memberikan serangan X-ray di sini untuk menghentikan langkah pion ini juga bisa didorong kawan. Dan di sini pion G4 lanjut Chelsea. Tetap melanjutkan rencananya untuk bermain di sisi kanan kawan. Chelsea ini langsung tidak melakukan rokade lagi. Apakah nanti opsinya rokade panjang? Bisa juga kawan. Kita lihat saja. Gajah B7, benteng digeser ke G1 dan raja H8. Saat Arjun menggeser rajanya ini, sebetulnya Chelsea mempunyai kesempatan untuk mendorong pionnya kawan bertarung di peta G5 ini. Tapi Chelsea memilih membuka lajur G dengan gajah H3 terlebih dahulu sebelum bermain dengan pionnya untuk menambah daya dobrak. Chelsea kehilangan taktik yang ciamik di sini kawan dengan mendorong pion. Anggap saja terjadi baku hantam di sini kawan dan diambil balik kalian ambil balik, maksud saya diambil balik oleh kuda terlebih dahulu, diambil balik oleh gajah hitam, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah sikat kuda ini kawan. Dan putih akan mendapatkan perwira hitam kembali dengan gajah pukul gajah G5 kawan. Inilah taktik yang terlewatkan oleh Chelsea kawan. Di sini dia bermain dengan pion, maksud saya gajah H3 terlebih dahulu. Dan gajah H4 dimanfaatkan oleh Arjun. Inilah langkah yang cukup berbahaya kawan, di mana posisi raja dalam posisi kena pin oleh pion F2 ini. Di sini gajah D2 lanjut Chelsea melanjutkan pengembangan. Apakah opsinya di langkah berikutnya rokade panjang? Tapi coba lihat kawan, benteng hitam di lajur C ini sudah siap-siap untuk menyerang di langkah berikutnya. Tapi Arjun tidak memberikan kesempatan untuk Chelsea melakukan pergerakan raja rokade panjang kawan. Dia menyerang lewat lajur F dengan pion F5. Dan di sini ada sedikit keuntungan juga bagi Chelsea dengan pion G pukul pion F5 ini. Bentengnya mempunyai lajur semi terbuka. Tapi baris ke-7 ini masih cukup kuat kawan dengan dukungan benteng di baris ke-7. Gajah gelap pun kalau bereposisi untuk mendukung bentengnya juga siap disikat oleh kuda. Masih cukup kuat sekarang pertahanan raja hitam masih sangat solid kawan. Dan di sini kawan dilanjut Arjun pion E pukul pion F5 ganggu kuda. Kuda bergerak ke peta G4, dikejar lagi dengan pion F4, kuda kembali ke peta E4. Dan sekarang giliran Arjun memberikan dobrakan berikutnya kawan. Kira-kira langkahnya seperti apa? Seperti biasa sudah lama saya tidak main tebak-tebakan. Sekarang saatnya tebak-tebakan lagi kawan. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah brilian dari Arjun di posisi ini kawan, untuk menambah daya dobrak.
Apakah mendorong pion ini kawan? Salah satu pilihan juga. Ini adalah pilihan terbaik juga kawan. Tentu kalian tidak akan melakukan baku hantam seperti ini, diterima. Akan berlanjut dengan langkah kuda ke peta E3 kawan. Kalau kalian memilih langkah seperti ini. Di sini kawan, Arjun memilih langsung bermain dengan kudanya ke peta E3. Tidak dengan pion C4 terlebih dahulu. Langkah ciamik kawan. Ya tidak mungkin bisa diambil menggunakan pion F karena posisi pion F kena pin dari gajah gelap ini kawan. Dan di sini Chelsea memilih memindahkan menterinya ke peta gelap, ke peta C3. Coba berharap nanti Arjun ini mau slip dengan bentengnya dan menteri meluncur dan skakmat. Itulah harapan dari Chelsea kawan. Berharap mau slip dengan bentengnya diangkat. Apabila di posisi ini kawan, gajah ini sikat kuda di peta E3, ya masih bisa diambil balik oleh pion F kawan. Ya ini merupakan pilihan juga dan kalian melakukan rokade panjang. Tapi yang tidak mengenakkan di sini kawan, setelah pion pukul pion ancam benteng, benteng digeser ke F1, kemudian ada pion C4 kawan. Inilah kelanjutannya. Tapi cukup menarik juga. Walaupun dalam tekanan berat di posisi ini ya permainan masih berlanjut kawan. Mungkin pion D4 untuk menjaga permainan tetap tertutup di sini. Maka selanjutnya gajah akan sikat kuda ataupun juga bisa bermain dengan menteri ke peta E7 terlebih dahulu bisa dilanjutkan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Chelsea hanya memindahkan menterinya berharap hitam mau slip mengangkat bentengnya dan skakmat di peta G7 ini kawan. Dan di sini gajah sikat kuda terlebih dahulu untuk membuka lajur D ini kawan. Dan untuk menghilangkan penjaga peta F2 ini sekaligus diambil balik oleh pion D. Selanjutnya gajah pukul pion F2 skak. Di sini Chelsea Monica di langkah ke-25 menyerah. Karena sudah tidak bisa bergerak lagi raja ini kawan, peta-peta terang ini sudah dikuasai oleh kuda hitam. Terpaksa raja ambil gajah di peta F2. Tapi ada menteri yang meluncur kawan ke peta H4 skak. Jika diblokade oleh benteng kawan, maka satu langkah skakmat. Jadi raja ke peta F3, menteri ambil gajah H3 skak. Raja kembali ke peta F2. Bisa diikuti dengan langkah menteri ke peta H2 skak ataupun menteri melakukan skak bolak-balik untuk mendapatkan increment sedikit saja, tidak apa-apa kawan. Tapi kalian bisa melanjutkan juga dengan pion F3 ini juga bisa jadi pilihan kawan. Sampai di sini masih panjang juga dari ancaman skakmat kawan, tapi posisi Raja Putih sudah porak-poranda kawan, sudah tidak nyaman lagi posisinya. Silakan kalian otak-atik sendiri kawan, langkah-langkah berikutnya yang jelas, yang paling jelas ini adalah pion F3 kawan didorong. Dan selanjutnya bagaimana terserah kalian, kalian akan tetap menang sebagai pegang hitam. Oke, itulah kawan permainan dari Chelsea Monica Sihite di game pertamanya minggu keempat kawan. Tadi ide dari Chelsea Monica Sihite di awal-awal pembukaan sebetulnya bagus kawan. Keagresifan di sisi kanan ini patut diapresiasi. Ada kesempatan tadi membuat langkah atau memberikan tekanan bagi hitam di posisi ini kawan dengan langkah kuda G5. Dan disinilah kawan tadi ada kesempatan untuk melakukan pertukaran kuda kawan. Atau jika ada ancaman tadi sudah saya sebutkan alternatifnya seperti apa. Dan juga saat di posisi langkah ke-18 saat raja hitam ini mulai bergeser ke lajur H kawan, ada kesempatan pion ini didorong kawan. Kalau terjadi baku hantam pion, kalau menunda tidak melakukan baku hantam pion ini kawan, melakukan pergerakan yang lain akan menguntungkan putih kawan. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion F5, jika baku hantam seperti ini, ambil balik saja, diambil balik, kalian sikat kuda pusat di peta D5, diambil balik oleh menteri, kalian bisa mendapatkan gajah kembali. Kalau Stockfish tadi menyarankan di posisi ini setelah putih bermain dengan pion G5, pion F5 dimainkan untuk ancam kuda juga kawan. Kalian di sini bisa melanjutkan pengorbanan kuda dengan pion G pukul pion F6 en passant, atau yang bagus adalah pion G pukul pion H6. Kuda diambil oleh pion F, kalian bisa melanjutkan pion pukul pion skak kawan. Dan persiapan discover jika diambil oleh raja. Seperti ini kawan. Semoga permainan dari Chelsea Monica Sihite tadi bisa menghibur kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.